Karir militer dan politik Soeharto, dari menjadi tentara KNIL, kudeta, 65, Presiden RI dan tumbang. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Berikut kami kutipkan tulisan dari John Rosa dalam bukunya, tentang biografi Jenderal Soeharto. Soeharto, seorang militer karir yang memerintah sebuah negara. Tidak suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang apolitis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasihat-nasihat yang saleh. Tidak ada satupun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia. Sedangkan di lain pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Soekarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Soeharto meninggalkan kenangan tanpa kata. Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh, senyum. Begitulah ia ingin dikenal, biografi yang disuruhnya dibuat pada tahun 1969 berjudul, Jenderal yang Tersenyum. Itu adalah senyum kucing Cheshire, terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan, apalagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya. Orang tua Soeharto merupakan misteri. Dalam autobiografinya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Soeharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974 bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Soeharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di Istana Kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Tionghoa. Karir yang menyenangkan. Apapun asal mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karir. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam autobiografinya dikatakannya sebagai kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris berbaris dan latihan itu, berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang baru dibentuk, begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdi pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang, dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman. Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Soeharto diberi pangkat tinggi, Letnan Kolonel, dalam Tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948, ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibu kota Republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda. Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Soeharto dikejutkan pada 19 Desember 1948, ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama, tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalion Soeharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran terburuk bagi Republik, kedua orang pimpinan tertingginya, Soekarno dan Hatta, tertawan. Politik saya terletak di ujung bayonet.
Soeharto mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu, dan dipukul mundur dalam waktu 6 jam. Namun, Soeharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu, dan membuktikan kehebatan Angkatan Bersenjata Republik kepada dunia. Setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam Perang Kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, Janur Kuning, tahun 1979, dan di kota Yogyakarta didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya, tahun 1985. Sebagai orang yang pernah bekerja dalam 3 tentara yang berbeda dalam kurun waktu 1 dasawarsa, Soeharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Soeharto pernah berkata, "Politik saya terletak di ujung bayonet." Tidak heran bahwa Soekarno dan Menteri Pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Soeharto tidak punya pengalaman di dalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme. Menapak jenjang kepangkatan. Setelah kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Soeharto menanjak pangkatnya, Kolonel, Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962. Operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai Komandan Cadangan Angkatan Darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karir yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di Angkatan Darat, dan bertindak menggantikan Panglima Angkatan Darat, yakni, bila ia pergi ke luar negeri. Soeharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil. Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, Abduk Haris Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960-an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka, bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI. Soeharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa D.N. Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Soeharto seorang perwira yang demokratis, oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB, keadaan perang, pada tahun 1963. Tetapi Soeharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis, dalam usaha tertutupnya untuk mengerem kampanye anti-Malaysia Soekarno yang dimulai pada tahun 1963. Hari yang beruntung baginya. Duduk di pinggiran ternyata membawa Soeharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Soekarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Soeharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan 7 jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. 2 di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Soeharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Soeharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh 6 jenderal, termasuk di antaranya Panglima Angkatan Darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Soeharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi Panglima Angkatan Darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Soeharto, tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.
Sebagai komandan militer, Soeharto mulai menentang perintah-perintah presiden, dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Soekarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Soeharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam. Seandainya gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Soeharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rezim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu, banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution. Kudeta merangkak. Menyingkirkan Presiden Soekarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, penyambung lidah rakyat, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Soeharto. Ia menguatkan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Soeharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang menjamin keamanan dari Soekarno, sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Soekarno, seolah-olah Presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri. Penghancuran PKI, prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer, ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan, supaya Presiden Soekarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi Presiden tidak berkuasa atas tentara Soeharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari 1 juta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya, tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatera, Jawa, dan Bali. Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Soeharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung jawab, dan bahwa Soeharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya. Wortel dan cemeti. Dalam merebut kekuasaan, Soeharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Soekarno dulu, mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Soeharto sendiri campur tangan pada akhir tahun 1965, untuk menghentikan usaha Menteri Perindustrian Soekarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh. Salah satu alasan bagi kemampuan Soeharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah, kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, 3 kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970-an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi. Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya, merupakan basis pendukung kunci bagi rezim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilih Golkar dipersalahkan, karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. Tanggapan Soeharto terhadap pembangkangan, menggunakan bahasa sekarang, adalah gertak dan bikin takut. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan.
Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Soeharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir tahun 1960-an sampai tahun 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100.000 orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh, yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan, 1990-1998, yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif yang lebih positif kepada warga sipil. Soeharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya, bahkan setelah terbukti kontraproduktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur, dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Soeharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis dan diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini. Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005. Program ponzi raksasa itu pun ambruk. Dalam menilai pemerintahan Soeharto, apa yang disebut pendekatan seimbang dari banyak sarjana barat, adalah mengkritisi Soeharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan 6% setahun, tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu program ponzi raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Soeharto, sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumber daya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari. Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak, dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain. Uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Soeharto dan para kroninya, seperti Bob Hasan, dan para pejabat pemerintah. Setelah 3 dasawarsa pertumbuhan ekonomi ala Soeharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Soeharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai bapak pembangunan, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara, Pertamina, yang oleh keluarganya dan kroninya, seperti Ibnu Sutowo, diperas habis-habisan. Rezim Soeharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakan oleh Amerika kepada Indonesia supaya dianut pada awal tahun 1990-an, berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Soeharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. Program ponzi raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Soeharto adalah, apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau menolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi reformasi ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kampanye keluarga Soeharto sendiri, "Saya Cinta Rupiah," yang datang dari mereka yang justru punya dolar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu. Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak pula jenderal-jenderal penjilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Soeharto yang menguasai pasukan elit di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Soeharto lengser pada 21 Mei 1998,
ketika Jakarta masih mengepulkan asap bekas kerusuhan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa dibakar. Mr. Minus. Mungkin yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Soeharto ialah, bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir tahun 1970-an, sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramudia Anantatur, yang menjadi tahanan politik Soeharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rezim Soeharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman prakolonial dan gerakan nasionalis Indonesia. Ia berpendapat, tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Soeharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu minus X, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan, bahwa beberapa orang akan mengingat Soeharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai bapak pembangunan itu sebagai sesuatu yang sahih selain sebagai sebuah guyonan yang kejam?